Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi ke Tugas Papi Rey. Kali ini saya akan menjelaskan tentang etnofarmakologi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rina Bintoro, kelas reguler B dengan NIM 2003AF Akademik Farmasi ya masih. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan semester 4 menuju semester 5. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak karena telah meluangkan waktunya untuk menonton video ini. Pada video kali ini saya akan membahas tentang modul yang saya kerjakan. Modul ini terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama yaitu mengkaji literatur tentang penyakit. Pada modul kedua yaitu observasi lapangan. Yang ketiga inventarisasi tanaman obat. Yang keempat kajian tanaman obat. Dan yang terakhir yaitu modul 5 tentang rancangan inovasi yang akan saya lakukan pada tempat saya mewawancarai narasumber. Tapi sebelum saya menjelaskan lebih jauh, yuk kenali apa itu etnofarmakologi. Etnofarmakologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kegunaan tanaman yang memiliki efek farmakologi yang memiliki hubungan dengan pengobatan dan pemeliharaan kesehatan oleh masyarakat sekitar atau yang terdapat di daerah kita. Modul 1, saya akan mengkaji penyakit tentang sakit gigi dan semacamnya. Lubang gigi atau karies gigi adalah penyakit yang menyerang rongga mulut dan diakibatkan perusakan bakteri pada jaringan keras gigi. Kerusakan jaringan gigi jika tidak segera dihindari dan tidak ditindaklanjuti akan terjadi penyerangan. Jika tetap dibiarkan, lubang gigi akan menyebabkan rasa nyeri pada gigi, infeksi pada gusi, tinggalnya gigi, bahkan kematian. Sakit gigi adalah tanda utama karies gigi yang merupakan masalah kesehatan masyarakat yang kronis. Karies gigi merupakan salah satu penyakit gigi yang paling sering ditemukan dan bukan merupakan penyakit menular. Menurut Kin and Batch tahun 1992, karies gigi disebabkan oleh karbohidrat. Karbohidrat ini menyediakan substrat untuk pembuatan asam dan bakteri. Karbohidrat dengan berat molekul yang rendah seperti gula akan segera menyerap ke dalam plak dan dimetabolisme dengan cepat oleh bakteri. Kemudian modul kedua yaitu observasi lapangan. Observasi saya lakukan pada masyarakat di daerah Desa Borompalang, Dusun Sumberang, Kecamatan Patalasang, Kabupaten Goa. Saya juga akan memberikan cuplikan pesan suara saya dan kelompok saya yang pada saat itu memiliki tugas yang sama untuk mewawancarai narasumber. Berikut cuplikannya, jangan lupa dengar dan simak baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rina Bintoro, ini Ulimas Azahra dan ini Putriani. Kami dari Akademik Farmasi Yamasi ingin mewawancarai Ibu Masyita tentang beberapa poin pertanyaan. Poin pertanyaan pertama itu, apakah masyarakat di sini setempat sering menggunakan tanaman herbal dalam menanggulangi masalah kesehatan? Selalu. Biasanya dalam bentuk apa dia gunakan tanaman kesehatannya? Biasanya ramuan tradisional yang bisa didapat di sekeliling rumah. Yang kedua, apakah saya bisa mengetahui ramuan-ramuan atau resep-resep yang Ibu Masyita biasa gunakan untuk menanggulangi penyakit yang Ibu biasa derita? Misalnya sakit gigi, kita ambil saja sedikit garam, kasih air hangat, kemudian dikumur beberapa menit, biasanya meredakan nyeri. Apakah di sini terdapat kayak tabib-tabib atau pengobatan tradisional yang menjadi solusi di masyarakat sini? Kalau sekitaran sini tidak ada. Tidak ada sekitaran sini. Berarti sekitaran sini dia lebih menggunakan obat tradisional tapi tidak dengan tabib-tabib dia? Iya.
Terus kalau di sini berarti dia lebih pengobatan kayak ke puskesmas, apotik begitu. Iya. Kalau Ibu Masita sendiri menggunakan pengobatan ini secara tradisional, menerapkan juga di sekelilingnya masyarakat atau tidak, atau Ibu Masita sendiri menggunakannya? Saya dengan orang di sekeliling saya. Apakah saya bisa mengetahui ramuan lain yang kita berikan sama orang-orang sekeliling kita, seperti keluarga atau teman-teman, seperti penyakit apa salah satu contohnya? Misalnya demam, biasanya kami sarankan untuk menggunakan rebusan daun pepaya tuh, atau batuk biasanya daun miana, itu biasanya. Kalau kan tadi Ibu bilang itu obat sakit gigi, kalau Ibu sakit gigi pakai, bagaimana cara pengaplikasiannya atau penggunaannya? Selain itu masih ada lagi? Misalnya pakai bawang putih juga itu bisa. Kalau gigi berlubang itu bawang putih dihancurkan, dihaluskan, kemudian ditempel di gigi yang berlubang. Apakah saya bisa mengetahui penyakit lain yang bisa Ibu sampaikan selain demam dan sakit gigi? Misalnya sakit ISPA, infeksi saluran pernapasan. Ibu menggunakan apa di situ? Biasanya tanamannya? kalau kayak sesak napas, kita gunakan daun serikaya, kemudian ditempel di sekitaran dada dengan punggung. Itu bisa meredakan nyeri. Kalau ada penyakit lain yang bisa saya ketahui selain ISPA, barangkali ada keluarga Ibu yang berpengalaman di dalam. Ada? Ada. Kakak saya ada pernah menderita sakit infeksi saluran kencing. Ya. Kita sarankan untuk meminum rebusan kumis kucing. Rebusan kumis kucingnya. Iya. Berarti Ibu secara di sini menggunakan obat tradisional sebagai obat sampingan. Kalau tidak mempan, Ibu langsung ke rumah sakit. Iya, atau puskesmas. Iya. Ibu di sini tidak ada di ritual kayak jampi-jampi atau obat-obat pengobatan tabib. Tidak ada. Di sini tidak ada, sekitaran sini tidak ada. Sekitar sini tidak ada. Dia lebih mempercayai langsung yang bidang yang medis, herbal, kemudian medis. Kalau kemudian, pada modul ketiga, saya akan menjelaskan tentang inventarisasi tanaman obat. Proses inventarisasi tanaman obat yang digunakan pada penyakit sakit gigi, saya dapatkan informasi dari dua responden. Responden pertama yaitu beliau bernama Ibu Masita, berumur 45 tahun. Beliau sering merasakan sakit gigi secara tiba-tiba. Cara pengobatan beliau dengan cara menggunakan bawang putih. Sedangkan responden kedua yaitu Ibu Muslia dan Ratang, berumur 50 tahun. Beliau juga sering merasakan sakit gigi dan pengobatannya sudah sangat sering digunakan turun-temurun. Cara pengobatannya yaitu dengan menggunakan cengkeh. Di modul yang keempat, yang saya lakukan adalah mengkaji tanaman berkhasiat yang digunakan oleh masyarakat dalam pengobatan secara empiris, juga mencari tahu kandungan senyawa aktif yang terdapat pada tanaman. Yang pertama adalah bawang putih. Bagian yang digunakan yaitu umbi, serta kandungan senyawa aktif yaitu bahan turunan alisin seperti dialisulfida atau DAS dan dailidisulfida atau DADS dan tiosilfinat. Selanjutnya daun sirih, bagian yang digunakan yaitu daun, sedangkan kandungan senyawa zat aktif yang terdapat di dalamnya yaitu zat kimia, diantaranya yaitu merat sirih, eugenol, metil eter, gula, tanin, fenil, dan sebagainya. Dan yang terakhir ialah tembakau, bagian yang digunakan adalah bunga ataupun daunnya. Kandungan senyawa aktif yang terdapat dalam golongan ini yaitu golongan senyawa yang terdeteksi bersifat antibakteri adalah flavonoid terpenoid.
Selanjutnya pada modul yang terakhir yaitu modul 5, saya akan membahas tentang rancangan dan inovasi pada hasil observasi saya tentang judul kegiatan gambaran pengetahuan tentang obat tradisional untuk pengobatan sakit gigi pada masa pandemi COVID-19. Adapun metode pelaksanaannya yaitu yang pertama jenis penelitian. Yang dimaksud di sini yaitu adalah penelitian deskriptif untuk mendapatkan data tentang pengetahuan penggunaan obat terhadap tradisional di masa pandemi COVID-19. Yang kedua yaitu populasi. Yang dimaksud di sini ialah masyarakat yang berperan penting yang berada di daerah Patalasang. Dan yang ketiga yaitu teknik pengumpulan data, di mana terdapat angket berupa kuesioner yang nantinya diolah menjadi tabel frekuensi. Baiklah, kita telah sampai di penghujung. Terima kasih karena sedang menonton sampai habis, dan terima kasih juga kepada Papi Ray karena telah memberikan tugas ini yang sangat bermanfaat untuk saya dan bisa membuat saya belajar menjadi orang yang lebih peduli terhadap sekitar. Sampai ketemu di semester selanjutnya. Salam hangat. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. See you.